Halo pembelajar dimanapun Anda berada. Sebagai konsultan pendidikan yang memiliki visi mengembangkan pendidikan dengan karakter dan teknologi yang berkiprah dari tahun 2011, pada tahun 2013, saya pernah ditantang kepala sekolah swasta untuk mentransformasi sekolahnya dari sekolah tradisional menjadi sekolah modern yang berfokus menciptakan lulusan yang memiliki 4 keterampilan abad 21: berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif dalam mencipta. Lalu saya menjawab, bisa Pak. Proses pembelajarannya harus modern, seperti menggunakan metode project-based learning yang disupport oleh teknologi terkini. Lalu saya pun bertanya, apakah Bapak siap melawan arus pendidikan nasional? Lalu dia bertanya balik, loh, kenapa melawan arus? Saya jawab, karena sistem pendidikan kita masih berorientasi pada standar nilai, sedangkan yang Bapak inginkan berorientasi pada proses dan karya. Contoh, guru biologi di sekolah Bapak menerapkan proses project-based learning bagaimana membuat bahan makanan yang kaya akan protein. Maka jawabannya bukan pilihan ganda A, B, C, D, tapi murid akan diajak berproses, berkolaborasi, mengobservasi, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, membuat, lalu mengevaluasi hasil tempe yang sudah jadi tersebut. Lalu apakah Bapak siap jika murid sekolah Bapak banyak yang tidak lulus UN? Karena di tahun 2013 UN masih menjadi penentuan kelulusan murid. Lalu apakah Bapak siap nama sekolah Bapak kurang bagus di masyarakat karena muridnya banyak yang tidak lulus UN? Lalu apa jawabnya? Kalau begitu, ya nanti saja ya Mas. Kalau pemerintahannya sudah mendukung ya Mas. Lalu apa hikmah di balik cerita di atas? Puji syukur, di tahun 2020 Kemendikbud mengeluarkan kebijakan UN ditiadakan. Lalu diganti dengan asesmen AKM literasi numerasi yang tidak menentukan kelulusan murid di sekolah. Dan saat ini harusnya sekolah sudah lebih berani berkreasi untuk menciptakan lulusan yang bukan berorientasi pada hasil ujian, tetapi pada proses dan karya. Para pembelajar, mari kita mulai dengan pertanyaan. Apakah manfaat bagi saya menyimak dan mempelajari materi ini? Salah satu alasan paling mendasar mempelajari materi ini adalah bagaimana cara guru menciptakan pengalaman belajar yang diperkaya untuk mempersiapkan murid untuk kehidupan di luar sekolah. Para pembelajar, di era yang penuh kolaborasi ini, masih saja guru berada di bawah tekanan untuk mempersiapkan siswa ujian. Dalam upaya untuk membuat setiap anak berhasil melewati batas, pendidik dipaksa untuk mengorbankan kualitas pembelajaran yang penting seperti keterlibatan, diferensiasi, berpikir kritis, berkolaborasi, berkreativitas, mencipta, dan semua keterampilan interpersonal yang mengubah siswa menjadi warga negara yang sukses. Jauh di lubuk hati, para guru tahu bahwa sistem ini tidak membantu siapapun. Mereka stres, siswa mereka tidak terlibat. Kepala sekolah mereka panik yang dihukum karena tingkat kelulusan sekolah yang rendah. Maka mereka merasa seperti hamster yang terjebak di roda. Tapi ada cara untuk memutus siklus ini. Ini dapat mengubah sekolah manapun menjadi lingkungan belajar yang penuh energi di mana staf didukung, kebutuhan individu siswa terpenuhi, dan anak-anak diberdayakan untuk mengambil kepemilikan atas pembelajaran mereka. Jadi, apakah Anda sudah siap terinspirasi, tergerak, melakukan perubahan dalam pembelajaran dan budaya sekolah Anda? Ini adalah jaringan pembelajaran. Mereka banyak dan beragam, melayani kebutuhan yang berbeda. Anda hanya perlu mencari tahu mana yang tepat untuk Anda. Dalam course ini, Anda akan menemukan minimal 4 hal sebagai berikut.
Pertama, rahasia tak terduga untuk pembelajaran online yang sukses. Kedua, kiat-kiat melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Ketiga, jawaban mengapa pembelajaran tidak harus selalu terjadi di kelas. Keempat, bagaimana menghargai kemurahan hati Anda sebagai guru untuk membuat Anda menjadi guru yang lebih baik.